Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur tak terkira ketika kami dilahirkan di bumi Indonesia, sebuah tanah yang subur dan anugerah akan kekayaan alamnya sungguh luar biasa besarnya. Bangsa yang menakjubkan, terbentang dari Sabang sampai Merauke, laksana untayan zamrud khatulistiwa seringkali menjadi sorotan mata dunia. Betapa keeksotisan alamnya menawarkan sejuta pesona. Maka tak heran jika lebih dari 350 tahun bangsa lain ingin memiliki negeri tercinta ini dengan cara menjajah. Namun hadirin, di balik keindahan alam yang ditawarkan menyimpan sejuta kisah nestapa tak kala bangsa kita telah diporak-porandakan dengan berbagai bencana. Pemerintah dengan segala kekuatan dan berupaya agar masyarakat kita menjadi masyarakat tangguh dan peduli ketika diterpa bencana. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan tema membangun bangsa tangguh dan peduli di tengah bencana. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف maka
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya telah mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan serta ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam tafsir Muyassar, ayat ini menjelaskan bahwa Allah membuat perumpamaan dengan negeri Mekah yang dimana dahulunya aman dan tentram dari kezaliman serta kesempitan hidup. Namun seiring berjalannya waktu, Allah menguji dengan adanya berbagai bencana tatkala penduduknya telah mengingkari nikmat Allah dengan mempersekutukan dan tidak mau bersyukur kepadanya. Maka Allah mengazab mereka dengan kelaparan dan ketakutan karena kekafiran dan perbuatan batil yang mereka perbuat sendiri. Hadirin yang kami banggakan, berbicara tentang bencana, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan bahwa bencana bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Adanya bencana alam secara teoritik tak lain karena Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik yang memiliki resiko tinggi akan bahaya bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang, siklus musim yang tidak teratur, angin puting beliung ataupun gelombang pasang. Menurut International Strategy for Disaster Reduction, Indonesia menduduki urutan ke-7 di antara negara-negara yang rawan bencana dengan jumlah dan variasi tertinggi di dunia. Sementara hadirin, cukup banyak di hari kita menulis kejadian demi kejadian yang memilukan akibat bencana alam. Di sepanjang tahun ini, negara kita telah dilanda oleh berbagai bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat bahwa sekitar kurang lebih 1000 kali bencana alam telah melanda Indonesia. Ironisnya lagi hadirin, luka yang belum kering akibat bencana alam ditambah dengan virus yang sangat meresahkan tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia, apalagi kalau bukan virus corona. Fenomena bencana baik alam maupun non alam seharusnya kita jadikan muhasabah diri untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi pernah mengatakan, Indonesia adalah negara yang dianugerahi Tuhan dengan beragam potensi bencana. Namun hal itu harus dimaknai sebagai ujian dan kesempatan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan tangguh. Hadirin yang kami banggakan, beberapa hal yang terkadang kita lupa untuk menjadikan sebuah pengalaman agar bencana tidak kembali terulang. Bukankah ulah tangan-tangan manusia terkadang
bagaimana kebiasaan masyarakat di sekitar kita. Di antaranya yang pertama, penebangan hutan secara liar untuk dijadikan tempat tinggal. Padahal hal tersebut dapat mengakibatkan bencana yang rawan akan tanah longsor. Yang kedua, rendahnya kesadaran masyarakat akan bencana yang berkelanjutan. yang ketiga, pembuangan limbah industri yang tidak terkonsep dengan baik, sehingga dapat merusak lingkungan hidup dan mengganggu kesehatan manusia. Hadirin rahimakumullah, peristiwa-peristiwa yang menimpa kita tentunya menguji kesabaran kita. Selain itu, kita harus yakin bahwa di setiap peristiwa yang Allah beri pasti ada hikmah serta jalan keluarnya. Untuk itu, sekali lagi, mari kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 151 sampai 152 yang berbunyi, Wala tuti'u amral musrifin. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Alladzina yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Sadaqallahul azim. dan janganlah engkau mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yaitu mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. hadirin yang kami hormati, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa janganlah kalian mentaati orang-orang musyrik dengan menerobos batasan-batasan Allah. Karena sesungguhnya mereka di bumi hanya membuat keonaran dan kesyirikan dan menyimpang dari jalan Allah. Dan mereka tidak membuat kebaikan di bumi dengan meninggalkan ketauhidan dan tidak beriman kepada Allah. Hadirin yang kami hormati, di tengah bencana yang terus melanda, tentunya ketangguhan dan kepekaan hati dan solidaritas masyarakat kita sedang diuji. Inilah hikmah bagi yang berpikir bijak dalam menangani adanya bencana. Patut kita acungi jempol. Membangun kepedulian masyarakat kita tidaklah sulit. Terbukti dalam menangani adanya bencana alam dan wabah COVID-19, misalnya Masyarakat bergotong royong untuk saling support, saling menguatkan. Ada yang menyumbang bahan pangan untuk daerah terdampak bencana. Ada yang menyumbang bahan medis untuk tenaga kesehatan. ada yang menyumbang uang untuk biaya operasional penanggulangan bencana. Ini semua bukti nyata bahwa negara kita mendapatkan predikat sebagai negara paling dermawan di dunia menurut amalan survei Inggris. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa upaya yang harus kita lakukan untuk menjadikan masyarakat kita menjadi masyarakat tangguh dan peduli ketika diterpa bencana. Di antaranya, Yang pertama, Melalui jalur pendidikan, kita bangun kesadaran diri masyarakat untuk mengurangi penyebaran
dari tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten. Yang ketiga, keteladanan dimulai dari para pemimpin bangsa akan pentingnya menjaga kelestarian ekosistem. Hadirin, sejenak mari kita berdoa bersama dengan kerendahan hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya. Allahumma inni a'udzu bika Mohon kepadamu jahdil dari wa daraki kesengsaraan, wa su'i keburukan, wa syamatatil kegembiraan para musuh, wa su'i keburukan, wa syamatatil kegembiraan para Hadirin, semoga Allah memberikan kekuatan kepada para pakar kesehatan untuk segera menemukan obat penawarnya. Karena sesungguhnya jika Allah menurunkan penyakit, sejatinya Allah menurunkan obatnya. Inilah Rahman Rahimnya Allah. Hadirin, sekali lagi mari kita berdoa bersama agar kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khussah fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fi dunya khussah fi baladina Indonesia. Hadirin, terkait dengan hal tersebut terdapat sebuah syair lagu. Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, Indonesia dengan sejuta pesona yang ditawarkan akan tetapi menyimpan resiko bencana dari letak geografisnya. Yang kedua, untuk itu diperlukan masyarakat yang tangguh, masyarakat yang memiliki kepekaan tinggi dalam menghadapi kenyataan adanya bencana yang melanda. Yang ketiga, mari bersama-sama kita melakukan taubatan nasuha agar kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ini yang dapat kami sampaikan. Pergi ke hutan menemukan raflesia, Warnanya mengelabui sang mata. Mari jaga alam Indonesia agar bencana tidak menimpa kita. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin Dewan Hakim yang kami muliakan,